Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Museum PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah museum monumen untuk memperingati kejadian sejarah di mana dulu pernah pemerintahan Republik Indonesia hampir dinyatakan tidak ada lagi karena Presiden Soekarno waktu itu ditawan Belanda, maka diproklamirkan pemerintahan darurat Republik Indonesia di sini. Monumen ini luar biasa, tapi memang belum selesai. Di sini untuk pertama kali dilakukan upacara peringatan Bela Negara ke-72 tahun 2020 ini, 19 Desember. Selamat Hari Bela Negara. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru. Sumatera Barat. Saat itu Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno memberikan mandat penuh kepada Majelis Direktur Safruddin Prawira Negara untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk dan mendeklarasikan berdirinya PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Terbentuknya PDRI tersebut merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting dalam menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PDRI telah menunjukkan kepada dunia bahwa eksistensi NKRI masih ada dan berdaulat. Oleh karena itu, pada momentum peringatan Hari Bela Negara ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya pada hari ini, tanggal 19 Desember 2020, kita semua dapat kembali memperingati Hari Bela Negara ke-72 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok tanah air. Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara tentu dilatar belakangi dengan alasan kuat, yaitu terjadinya agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda melancarkan serangan terhadap kota Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta,
Perdana Menteri Meister Indirekte Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara tersebut menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, di Padang, Sumatera Barat. Saat itu, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, memberikan mandat penuh kepada Meister Indirekte Safruddin Prawira Negara untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk dan mendeklarasikan berdirinya PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Terbentuknya PDRI tersebut merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting dalam menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. PDRI telah menunjukkan kepada dunia bahwa eksistensi NKRI masih ada dan berdaulat. Oleh karena itu, pada momentum peringatan Hari Bela Negara ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan NKRI. Mengenang kembali pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa, sekaligus untuk menguatkan kembali keyakinan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Semangat pantang menyerah, kebersamaan dan gotong royong untuk mempertahankan serta menjaga keutuhan NKRI. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, konstitusi mengamanatkan bahwa bela negara menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 27 ayat 3, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdian masing-masing. Panggilan untuk bela negara bisa dilakukan oleh seorang petani, guru, prajurit TNI, seorang dokter bidan, tenaga kesehatan, buruh, profesional, pegawai negeri sipil, pedagang, ataupun profesi-profesi lainnya. Bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Seorang petani bekerja keras meningkatkan produksi adalah upaya bela negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Seorang guru berjuang mendidik anak-anak di kawasan perbatasan adalah wujud nyata bela negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Para prajurit TNI menjaga pulau-pulau terdepan dan terluar, melakukan tugasnya karena semangat bela negara, mempertahankan kedaulatan wilayah negara kita. Para dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya memenuhi panggilan bela negara dengan penuh semangat memberi pelayanan kesehatan sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Begitu pula dengan perang terhadap kejahatan narkotika. Ini semua adalah tindakan nyata untuk menyelamatkan generasi muda, penerus bangsa dan pembela tanah air. Apa yang dilakukan oleh para petani, guru, prajurit TNI, dokter, bidan, tenaga kesehatan, dan profesi lainnya adalah wujud nyata kecintaan kepada tanah air. Oleh karena itu, tugas kita semua adalah memastikan agar api semangat mereka terus-menerus menyala dan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan
maupun secara kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan. Selain itu, PKBN ini juga penting sebagai bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Oleh karenanya, kesadaran setiap warga negara yang diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara merupakan soft power bangsa. Bahkan akan memberikan deterrence effect bagi negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Di sisi lain, kesadaran bela negara juga menjadi modal sosial bangsa untuk membangun jati diri bangsa yang memiliki skill, knowledge, dan attitude yang baik sebagai suatu karakteristik sumber daya manusia unggul yang diperlukan di era revolusi industri 4.0. Menjadi bangsa yang maju, berkepribadian, dan berkebudayaan yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, di era kekinian, di mana ancaman pandemi COVID-19 masih belum berakhir, yang paling urgen dalam melakukan bela negara adalah membela negara Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini dapat diwujudkan dengan diantaranya mematuhi protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun. Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ini bisa dikatakan sebagai implementasi dari aksi bela negara. Selain itu, upaya bela negara juga dilakukan oleh para tenaga medis dalam menyelamatkan pasien COVID-19. Mereka tanpa kenal lelah, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, berada di baris terdepan sebagai pembela negara, memperjuangkan kesembuhan setiap warga negara yang terpapar virus COVID-19. Walaupun nyawa mereka sendiri taruhannya. Begitu juga dalam melakukan upaya-upaya lain, di antaranya pemulihan kesadaran masyarakat, pemulihan ekonomi nasional, pendidikan, dan keagamaan serta berbagai aspek kehidupan sebagai aksi bela negara. Besar apabila kita semua mampu mengambil peran untuk menjadikan bangsa ini lebih maju lagi. Dengan semangat bela negara, kita akan mampu mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, serta berlandaskan gotong royong. Perlu diingat bahwa tugas bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, bukan hanya tugas petinggi negara, namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing. Saya mengajak kita semua menjalankan tugas dan tanggung jawab kebangsaan kita untuk ikut serta dalam bela negara. Dimanapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Sekian dan terima kasih. Selamat berjuang. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om. Santi, santi, santi. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.